Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judulnya itu Masuk Islam Karena Jilbab. Kita akan tonton dan habis itu akan kita komentari guys. Terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa silat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal permualafan ya guys ya. Kali ini yang saya bahas adalah seorang perempuan, seorang wanita yang mana dia ngaku pernah pelayanan, nggak tahu bahasa Roh Kudus. Dia juga ngaku katanya Kristen kental dan lain-lain. Dan kemudian dia mualaf. Dia mualaf karena apa? Karena dia tahu satu ayat yang mana di situ ada jilbabnya guys. Dan ayat ini yang membuat dia pada akhirnya pindah agama dan masuk Islam. Langsung aja kita nonton videonya. Saya juga aktif di salah satu gereja yang tidak saya sebutkan. Saya pernah ikut pelayanan juga gitu. Dia mengatakan di situ dia adalah salah satu aktivis di sebuah gereja yang tidak bisa dia sebutkan. Soalnya ngapain tidak bisa disebutkan gerejanya? Apakah sebenarnya gereja itu adalah gereja fiktif dan tidak ada sebenarnya ada di Indonesia ataupun di luar negeri, nggak ada di dunia nyata. Hanya Gini guys ya, Luis nggak paham ya, kenapa seorang itu nggak mau menyebutkan nama gerejanya. Itu untuk menghormati dan untuk apa ya? Untuk ibaratnya kan gini guys ya, kalau kita sebut gerejanya nanti ada lagi yang singgung gitu kan. Oh, itu nanti ada lagi tiba-tiba itu bukan jemaah kami itu gimana gitu kan. Jadi serba salah, sebut nama gereja salah, nggak sebut nama gereja salah juga. Jadi mau mereka ini apa gitu ya. Yang mana tuh Ustadz apa namanya ya, walaupun ini sebut gereja kan, dari mantan gereja mana disalahin. Jadi guys ya, intinya adalah orang ini apa ya, nggak paham kalau itu hak pribadi orang untuk menyebutkan gerejanya mana, sama ya tidak mau sebutkan, itu hak pribadi orang gitu, bukan suatu masalah. Yang masalah itu adalah mereka memaksakan seperti itu. Jadi kalau apa yang mualaf wanita tadi tidak anjurkan nama gereja, lalu dikatakan itu adalah gereja fiktif. Ini kan udah fitnah namanya guys, menuduh tanpa bukti. Jadi dia tuh selalu, orang laki Luis ini adalah selalu suka menuduh orang tanpa bukti. Terus bisa buktikan gitu kan. Cara gimana? Ya dia tinggal telusurin sendiri, dia ngobrol. Kan namanya tabayun ya. Dia dalam agama Kristen pasti nggak kenal nama tabayun, nggak kenal. Oh, kita kenal banget nama tabayun guys. Jadi datang sama mbaknya ngobrol, kan enak ngobrol. Ngobrol bukan dalam hati menghakimi, tapi ngobrol gitu. Ngobrol minimal kata ada orang lain ngobrol. Jadi kita menyimak dan kita simpulkan, bukan dengan mbak tuh ngomong misalnya nggak mau sebut meja harus dikata oh itu dia fiktif nggak gitu guys. Itu namanya, itulah orang-orang seperti ini memang suka ngomong tuh tanpa bukti gitu kan. ada di dalam halusinasinya. Yang kedua, dia mengatakan bagaimana saat dia pernah ikut melayani dalamnya. Pernah ikut pelayanan, berarti dia bukan seorang aktivis yang rutin melayani. Karena dikatakan di situ, pernah ikut ya, berarti sekali dua kali doang kan gitu. Pernah ikut. Dan Pernah ikut bukan berarti sekali dua kali guys ya. Misal gini, kayak saya ya, saya pernah ikut apa ya, saya pernah ikut latihan, saya pernah ikut kempo. Itu saya bukan latihan sekali dua kali, saya ikut tuh latihan puluhan kali gitu. Atau saya pernah ikut kursus bahasa Inggris, ya kan, saya pernah kursus bahasa Inggris, bukan berarti saya sekali dua kali, ya kan. Jadi bisa sekali dua kali, bisa terus menerus gitu, bahkan bisa sampai tamat. Saya pernah ikut pernah ikut latihan karate gitu kan. Misalnya saya seorang MMA misalnya kan, saya pernah ikut latihan tinju, saya pernah ikut latihan karate, ya kan. Belum tentu itu latihan sekali dua kali, bisa sampai sabuk hitam, bisa sampai full gitu kan. Nah jadi dia tuh ibaratnya dia tuh katam karate, katam tinju gitu. Jadi Luis ini nggak paham arti kata pernah ikut ya. Pernah berarti sudah di situ gitu, sudah pernah, paham ya. Ini bukan sudah pernah, jadi sekali dua kali atau banyak itu adalah keterangan ya.
Jadi pernah ikut itu adalah apa ya, fakta. Saya pernah ikut. Dalam artian apa namanya, klaim saya pernah ikut. Nah, untuk berapa kalinya, untuk kapannya itu perlu penjelasan. Makanya kalimat penjelasannya menjadi lengkap, menjadi saya pernah ikut latihan karate sampai tamat. Saya pernah ikut melayani di gereja 5 tahun. Saya pernah ikut melayani gereja tuh 1000 kali. Kan begitu logikanya. Saya pernah ikut mencetak gol, ikut membantu AC Milan juara misalnya 5 kali gitu, ya kan? Bisa juga sekali, bisa gitu, tapi itu bukan mengatakan bahwa saya pernah tuh sekali 2 kali, enggak gitu kan. Ini Luis nih guys ya, nggak ngerti bahasa Indonesia standar tuh dia nggak paham gitu. Jadi kalau orang mengatakan saya pernah ikut, berarti sekali 2 kali. Enggak, kalau dikatakan saya pernah ikut sekali 2 kali, oke. Tapi kalau dia katakan keterangan waktunya, saya pernah ikut berapa tahun, saya pernah ikut puluhan kali, itu beda lagi gitu. Jadi saya pernah ikut tuh bukan berarti 1 kali 2 kali aja. Itu makanya Luis ini buat asumsi itu serampangan guys, ya kan? Di situ disebutkan berapa lamanya, ya kan? Berapa banyaknya, dia langsung just sekali 2 kali. Di situ tidak sebutkan gereja mana, lalu dikatakan itu gereja fiktif. Memang ini pola pikir orang-orang seperti ini memang seperti itu, nggak nyambung gitu guys, ya kan? Nggak nyambung, nggak ngerti tentang apa arti kalimat, kenapa orangnya begini, gitu kan? Tidak punya pola pemahaman yang standar gitu, pola pemikiran yang sehat itu nggak punya dia, yang logis nggak punya dia. Juga kalau pernah ikut pelayanan apa gitu? Apakah dia melayani di mimbar? Apakah dia melayani pujian musik? Atau dia sebenarnya Nah, sapupel gereja? itu kan perlu penjelasan. Nah, kalau Mbak tuh nggak menjelaskan, jangan kita ambil kesimpulan sendiri gitu loh. Makanya istilahnya tabayun, tanyakan Mbak pernah ikut pelayanan apa gitu, melayani apa gitu. Jadi jangan nanti dikatakan itu pelayanan fiktif gitu kan, atau itu pelayanan dalam hal ya cuman kayak membagikan gelas anggur misalnya. Nggak seperti itu pola pikirnya gitu kan. Dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi dari sini sebenarnya kita sudah lihat bahwa dia Kristennya aja sebenarnya nggak jelas. Dan saya sangat dekat di dalam Kristen. Dia mengatakan Kristen nggak jelas. Orang yang sudah pernah, jadi jangan kan lagi melayani ya, jemaat biasa itu udah jelas Kristennya, udah jelas Kristen gitu, ngerti nggak? Ketika dia beragama Kristen, ya nggak usah lagi melayani, ya kan? Dia sudah masuk dalam beragama Kristen itu udah jelas agama Kristen dia, ya kan? Apalagi dia mengkaji, apalagi dia sebutkan berdasarnya bahwa saya masuk Islam karena saya menemukan ayat ini, itu udah jelas Kristennya, dia mengkaji bahkan. Kecuali kalau saya masuk Islam karena mimpi, itu ya kita melakukan tuh karena mimpi. Tapi kalau sudah dia sebutkan Korintus lalu mengkaji ayat itu sudah jelas Kristennya gitu. Bahkan dia kurius pengen tahu karena kalau mau cerdas memang asalnya dia pengen tahu, sehingga dia mengkaji. Jadi enggak, ini bukan Kristen abal-abal begini nih guys. juga dia sangat dekat di dalam Kristen. Maksudnya sangat dekat dalam Kristen itu apa? Kalau sangat dekat berarti dia bukan Kristen kan? Iya nggak? Misalnya saya dekat dengan masjid, rumah saya dekat dengan masjid. Saya dekat dalam masjid, ya. Saya dekat dengan masjid. Guys, saya bilang saya dekat dengan masjid, berarti saya sering ke masjid. Paham ya? Nah, cuman di situ pun jelas lagi dekat dengan masjid itu adalah apakah sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Kristen. Jadi jangan simpulkan sendiri, jangan. Tapi kalau dia mengatakan saya pernah pelayanan, jadi kesimpulannya sebenarnya adalah sementara ini adalah dia adalah seorang Kristen yang dekat dengan gereja gitu loh harusnya. Saya seorang Kristen yang dekat dengan Kristen gitu. Maksudnya tuh saya seorang Kristen yang taat lah itu ibaratnya guys. Kata lainnya gitu kan. Istilah kata gitu kan. Saya pakai bahasa Arab Jindan ini. Tapi saya bukan orang Islam. Iya nggak? Saya pernah juga Saya dekat dengan masjid ya. Itu bisa jadi saya memang orang Islam gitu. Gimana sih Luis ini? Jadi saya dekat dengan masjid berarti saya bukan orang Islam gitu. Belum tentu gitu loh. mengerti bahasa Roh Kudus gitu. Nah ini yang susah. Mengerti bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus itu yang mana yang Anda mengerti? Ya memang kalau kita peka akan pimpinan Roh Kudus, oke lah, ini bahasa Roh Kudus. Itu bahasanya bagaimana? Atau jangan-jangan mungkin bahasa roh kali ya maksudnya. Tapi kita nggak pernah tahu. Tapi
Nah, mengenai bahasa Roh Kudus itu kan juga pemahaman Louis, Roh Kudus itu kan. Kalau kalau umat Kristen tuh kenapa orang lain nggak paham agama Kristen karena tidak mengerti Roh Kudus kan gitu kan? Itu kan klaim Louis sendiri gitu. Kenapa dia malah bantah kali ini, guys? Ada sesuatu yang buat saya tuh bagaimana ya, tidak kena di hati saya. Tapi karena saya keturunan Kristen, tapi kita tiap hari Minggu harus gereja, harus menyediakan waktu 2 jam untuk datang ke gereja untuk mengucap syukur, istilahnya seperti itu awalnya. Tapi buat saya, hati saya tuh kayaknya ada yang kurang. Walaupun saya tiap gereja saya menangis mengucap syukur gitu, tapi ada yang buat saya tuh tidak apa ya, ada yang hilang gitu di saat itu. Akhirnya saya mencoba membuka-buka perbedaan apa di Alkitab gitu. Akhirnya saya ketemu di salah satu ayat 1 Korintus. Saya ketemu satu ayat di Alkitab 1 Korintus 11 ayat 5 yang berbunyi, tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Yang ayat 11 ayat 6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Dan 1 Korintus 11 ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah pada saat itu dengan kepala yang tidak bertudung? Itu buat saya, itu saya mencari tahu apa gitu. Yang Masya Allah yang saya dapat itu cuma di agama Islam. Tapi buat saya Jadi poinnya dia memahami kenapa kok umat Kristen tidak ikutin Alkitabnya gitu. Katanya kan harus bertudung, tutup kepala, kalau nggak harus cukur rambutnya gitu kan. Faktanya mereka umat Kristen tidak bertudung tapi rambut tidak dicukur. Disuruh bertudung tidak bertudung. Jadi dia heran kenapa kok umat Kristen ini tidak mengikuti Alkitabnya gitu loh. Dan itu memang kebanyakan mualaf begitu, mempertanyakan kenapa kok tidak konsisten. Kita perintahkan begini, umatnya begini, umatnya begitu gitu loh. Kayak haram makan babi, umatnya makan babi. Yesus sunat, umatnya tidak sunat. Jadi itu heran mualaf nih guys. Kenapa kok nggak sama antara isi Alkitab dengan ibaratnya buku tunjuk dengan orangnya gitu, umatnya. Jadi kalau kayak misalnya Anda punya mobil Anda tuh ada buku tunjuknya, ganti oli setiap 5.000 km, lalu mobil ini perawatannya begini begitu ya kan, harus begini begitu, lalu Anda setiap 5.000 km Anda merawatnya, Anda malah servisnya misalnya 5 juta kilometer. Kan orang heran, ini kok yang punya mobil nggak sesuai dengan buku panduan gitu kan. Nah dicarilah orang orangnya berarti nggak bener ini ya kan. Jadi bakal rusak mobil tuh guys. Servis 5.000 km, di servis 5 juta kilometer gitu kan. Maka orang dia mencari, dapatlah mobilnya, mobilnya bagus nih, mobilnya mobilnya nih kayaknya terawat gitu kan. Jadi cek buku panduannya, servis mobil ini adalah setiap 10.000 km. Ternyata yang apa juga majikan seperti itu, ya, yang apa namanya, yang bengkel juga majikan seperti itu. Mobil bapak harus servis 10.000 km sekali. Ini bener ini, mobilnya bener nih akhirnya, yang bengkelnya bener. Coba kalau yang tadi ada mau buku panduannya 5.000 km, tukang bengkelnya ngatakan 5 juta kilometer, orang kan nilai ini tukang bengkelnya bener nih, kok buku panduannya ngatakan 5.000 km, dia 5 juta kilometer. Jadi nggak sesuai antara buku panduan dengan umatnya, dengan tukang bengkelnya gitu guys. Itu logika berpikirnya. Maka dia mencari mana sih yang tukang bengkel yang bener gitu kan, yang sesuai sama buku panduan gitu loh. Jadi mereka ini selalu karena kepo ya, mereka melihat sesuai enggak antara buku panduan atau Alkitabnya dengan ajaran pendetanya gitu loh guys. Makanya kuncinya beragama adalah kita tuh ngikutin buku panduan Alkitab, nggak bisa kita tuh atau Quran, nggak bisa. Makanya kita lebih satu juga diajarkan, jangan lihat kata Ustadz. Kalau Ustadz tuh tidak, jadi kita tuh yang kita ikuti bukan Ustadz guys, tapi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kalau Ustadz itu menyimpang dari Quran dan hadis, kita tinggalkan Ustadznya, karena kita nomor satu tuh buku panduan Al-Quran dan hadis gitu loh. Ustadz tuh hanya membantu untuk menjelaskan. Kalau penjelasannya tidak sesuai dengan Quran hadis, kita tinggalkan Ustadznya gitu loh. Itu Islam. Jadi kita tuh harus sesuai antara Quran hadis dengan Ustadz. Kalau mereka kan tidak gitu loh. Buku kitab sucinya mengatakan tudung kepala tadi kan, wajib itu. Kalau enggak mau cukur kepala. Nah, mereka tidak mengikuti itu, tidak diajarkan itu. Tidak ada ajaran untuk kepala. Tapi kita bisa lihat jejaknya. Mereka coba lihat Birawati itu nutup kepala kan. Jadi kenapa nggak seragam? Kenapa hanya Birawati? Kenapa nggak semuanya gitu? Gitu loh. Jadi di situ dia melihat ketidaksesuaian gitu loh. Ibarat kayak bengkel tadi, ada bengkel kan. Bengkel itu buku panduannya kalau mobil ini rusaknya 5.000 km, servis 5.000 km.
tapi dia ada yang mobil itu servisnya 5.000 km, ada yang 5 juta kilometer. Kan orang bingung, ini bengkel kok aneh ya. Soalnya kan dia ikut full buku panduan itu. Kalau 5.000 km, 5.000 km semua. Kenapa ada 5.000 km? Kenapa ada 5 juta kilometer baru servis itu kan? Berarti bengkelnya nggak benar gitu loh guys. Logika berpikir seperti itu ya. Masa sih di Islam doang gitu? Apa tidak ada agama yang lain? Tapi saya lihat orang sholat ke masjid yang perempuannya, mereka dengan pakai mukena, terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa, saya lihat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu, ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Jadi kalau kita lihat dari sini, beliau ini berpikir bahwa di dalam Alkitab itu ada tentang jilbab. Tapi orang Kristen nggak berjilbab. Yang berjilbab adalah orang Islam. Makanya kenapa satu-satunya agama yang berjilbab sesuai dengan ayat itu adalah Islam. Dan dia mau masuk ke agama yang benar seperti yang dibilang di dalam kitab Korintus ini. Nah pertanyaannya gini lah. Kalau Anda percaya sepenuhnya kebenaran dalam kitab Korintus ini, kenapa Anda nggak percaya kepada Paulus? Yang tulis surat Korintus itu adalah Paulus kepada jemaat Korintus. Lalu kenapa Anda justru masuk ke dalam agama Islam? Nih, saya kasih logikanya. Kenapa kok tidak percaya Paulus tapi percaya jilbab? Gini guys, logikanya gini. Kalau disuruh, saya tulis sama kayak gini, misalnya gini nih. Ada orang ya, contoh kayak contoh kasus terbaru saya Habib Jindan ya. Habib Jindan, ini bukan aib ya. Saya cinta pada Habib Jindan ya, karena beliau sudah tobat. Saya cinta pada Habib Jindan. Dia adalah seorang habaib, kita harus hormati dia. Ya, saya cinta pada seorang habaib seperti Habib Jindan, termasuk juga habaib lainnya. Nah, Habib Jindan itu ngomongnya ada yang benar, ada yang salah. Contoh, dia mengatakan misalnya kita harus berdoa kepada Allah, itu benar. Itu kita benarkan. Ketika dia ngomong bahwa ada ilmu kebal, nah itu kita tidak percaya. Jadi ketika kita percaya, misalnya Habib Jindan mengatakan saya percaya pada Allah, bukan berarti kita percaya juga dia katakan ilmu kebal itu ada, ilmu gaib itu ada gitu. Kita harus percaya pada dukun. Enggak guys. Jadi sama kayak Paulus juga begitu. Ketika Paulus mengatakan hal yang benar, ya kita percaya itu. Ketika dia mengatakan tidak benar, kita tidak percaya. Itu loh logika berpikirnya. Jangan karena Paulus itu mengatakan sesuatu yang benar, lalu kita percaya, lalu yang lain itu salah, kita benarkan semua. Kan nggak begitu. Dia lu saya ngerti logika sederhana itu guys. Ya, Paulus itu juga ada benarnya gitu. Namanya aja kan mengubah. Jadi kan akan menyampaikan bahwa kita sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia. Berarti walaupun diubah tetap ada yang asli kan? Kan belum tentu diubah semuanya gitu loh. Jadi orang ini ada benarnya, ada salahnya gitu loh guys. Tapi kebanyakan salah gitu kan. Jadi kita tuh objektif loh. Yang benar kita katakan benar. Kayak tadi Ibu tuh ngaku itu benar masalah jilbab itu. Tapi yang salah kita katakan salah gitu loh. Jadi kita nggak bisa menerima suatu kebenaran sebagai semua itu benar. Enggak, kita harus cek mana yang benar mana salah gitu kan. Sedangkan orang Islam itu tidak menyukai Paulus yang menulis tentang jilbab itu gitu, menurut Anda kan. Padahal tudung di situ ya. Sama kayak misalnya kayak orang tahu nggak ada orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad. Contoh kayak kaum kafir Quraisy dulu atau beberapa musuh Nabi. Tapi walaupun mereka tidak menyukai Nabi, tetap mereka tuh ada yang objektif mengatakan Nabi itu alamin. Mereka percaya bahwa Nabi itu jujur orangnya. Ada yang mereka percaya gitu, walaupun mereka benci Nabi. Apakah itu kesalahan? Enggak, itu benar. Ketika walaupun dia melakukan mereka benci, mereka tetap tahu poin-poinnya gitu. Tadi sama seperti ini. Meskipun misalnya dikatakan kita nggak benci Paulus, kita benci kelakuan Paulus ya. Sekali lagi ya, umat Islam tuh nggak pernah benci orang, nggak pernah. Umat Islam tuh membenci perbuatannya, gitu loh. Ya, ingat. Kita tuh harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti kalau ada orang yang melanggar itu kita benci kelakuannya, bukan orangnya kita benci guys. Gitu loh. Kita nggak benci Paulus. Kita nggak suka, kita tuh nggak setuju nggak suka dengan perbuatannya yang merubah ajaran Yesus itu gitu loh guys. Perbuatannya bukan orangnya. Belum tentu jilbab seperti yang dipakai oleh Islam sekarang. Poinnya adalah ya jilbab itu adalah mode. Ya, poinnya ngerti ya. Jadi yang penting nutup kepala, nutup aurat. Ada mau sebut itu jilbab, ada mau sebut itu hijab, ada mau sebut itu tudung yang dipakai
saudara kita yang ini apa biarawati, ada mau pakai yang kayak mana gitu kan, atau misalnya kayak saya misalnya pakai sarung ya, Anda pernah lihat video sama saya itu, saya selalu memakai untuk kepala mau kain apa gitu kan, itu hijab juga namanya, ya kan, jadi nutupin kepala gitu, itu cuma istilah, cuma mode, emang modelnya begini, ini model begini, sama kayak misalnya kayak baju lengan panjang, kalau di Jepang namanya kimono gitu kan, di Indonesia mungkin kalau motif batik dibilang motif batik dan lain sebagainya, kalau di Amerika misalnya jas, tetap baju lengan panjang, hanya mode beda gitu loh. Jadi ini adalah satu ironis. Di sisi lain dia membenarkan apa yang disampaikan dalam Korintus, di sisi lain dia masuk ke agama, yang mana dia menolak Paulus yang menulis kitab Korintus. Nah inilah kenapa jika Anda mualaf itu mau didalamin dulu agama sebelumnya baik-baik, kemudian baru berkomentar tentang agama sebelumnya. Ya kalau nggak gitu ya tinggalin sepenuhnya agama sebelumnya, pelajari baik-baik dulu agama Anda yang baru. Jangan sampai nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Agama sebelum dia nggak ngerti, agama sesudah pun nggak ngerti apa-apa. Kan percuma juga Anda pindah-pindah agama. Ya itu yang dilakukan, yang dialami Louis, dia nggak paham gitu loh. Ajarnya mengatakan pakai hijab untuk kepala, pakai tudung, dia tidak pakai tudung, ya kan, tidak meyakini itu. Lalu Paulus itu manusia yang tentu ada yang benar dan salah gitu kan. Lalu masa kita nggak bisa yang objektif? Kalau salah katakan salah, benar benar kata benar. Kalau dia tidak, kalau dia anggap satu benar benar semuanya, kan nggak bisa begitu. Kalau gitu kacau nanti. Misal ada orang yang suka tukang bohong. Nah, orang pembohong ini dia pernah jujur juga. Misalnya dia bohong, katanya misalnya kita tidak akan impor, kita akan stop impor BBM, stop impor minyak, stop impor beras, padi segala macam. Lalu pasalnya dia masih impor juga. Saya tidak akan nangkap jabatan, fakta nangkap jabatan juga. Tapi dia ada jujur sekali, dikatakan ekonomi kita lagi merosot misalnya. Jadi kita harus objektif. Jadi ekonomi merosotnya sesuai fakta, tapi yang lainnya nggak sesuai fakta. Jadi jangan gara-gara sesuai fakta satu, jalannya benar semua. Oh benar kok dia katakan BBM nggak impor, yang lain nggak impor, faktanya impor, salah berarti kan? Jadi guys, logika berpikirnya bukan seperti itu, Luis. Nah, oke lanjut ya. Agama yang memakai jilbab satu-satunya, memakai tudung, itu bukan hanya agama Islam. Bahkan ratusan tahun sebelum Islam ada Kristen Ortodoks, Katolik Ortodoks, dan masih banyak lagi mereka itu memakai jilbab juga guys. Jadi nggak usah ngeklaim diri bahwa dalam agama Islam. Satu lagi, jadi kita harus dengar dramanya utuh ya. Tentu beliau ini yang mualaf perempuan tadi itu, wanita tadi, bukan hanya menyampaikan tentang itu sebenarnya. Banyak poinnya, makanya dengar ceramahnya itu hanya salah satu alasan dia pindah agama. Tentu ada yang lain gitu. Karena kita dengar video ini kan sepotong aja kan, makanya lengkap, putar video itu penuh. Di situ dia akan jelaskan apa sih yang membuat dia tuh mualaf gitu loh. Dan ingat ya, dia melihat Islam tuh bukan hanya ketika beribadah ke masjid. Keseharian umat Muslim itu memang diwajibkan pakai hijab di rumah, kecuali di rumah bersama keluarga ya, bersama murim itu baru nggak pakai hijab. Tapi kalau begitu keluar rumah, itu wajib kaum muslimin perempuan tuh pakai hijab gitu loh. Maka dia melihat di situ ada kesempurnaan. Oh, ternyata umat Islam ini konsisten memakai hijab tuh di mana saja, di ruang publik, bukan hanya di dalam masjid gitu loh, guys. Saja memakai jilbab. Padahal agama Islam ada di abad ke-6 kan. Sedangkan agama Islam bukan ada di abad ke-6, Luis ya. Ingat, agama Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad itu bukanlah nabi yang pertama. Ingat itu ya. Nabi Muhammad itu bukanlah nabi yang pertama dan bukan nabi satu-satunya. Sama kayak misalnya kayak guru kuliah, itu bukanlah guru pertama dan satu-satunya. Sebelum guru kuliah itu ada guru SMA, ada guru SMP, ada guru SD. Mereka semua tuh mengajarkan pelajaran yang sama, yaitu matematika, fisika, kimia, cuman beda tingkatan. Di SD itu kimia dasar, fisika dasar, geografi dasar, SMP itu geografi, fisika, kimia menengah, sejarah menengah, SMA nanti sama kuliah itu adalah kuliah kimia, matematika, fisika lanjutan atau yang tingkatan lanjut gitu, yang expert. Jadi gitu, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang
yang kemudian, nabi terakhir, bukan nabi yang pertama dan satu-satunya. Islam tuh sudah ada sebelumnya. Jadi Muhammad tuh mengajarkan agama yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya nggak heran ada kesesuaian ketika ada beberapa yang seperti Islam Orthodoks pakai hijab, umat Islam juga pakai, umat Islam yang Nabi Muhammad juga pakai hijab. Kenapa? Karena satu ajaran. Umat sebelumnya dilarang makan babi, ya umat Islam juga dilarang makan babi. Dilarang umat Islam tuh apa namanya, yang ibaratnya membunuh segala macam. Umat Islam juga begitu kan. Lalu ada hukum, misalnya hukum kisos. Jangan merasa kasihan padanya yang melakukan mata gadi mata, gigi gadi gigi, mulut gadi mulut. Umat Islam juga begitu, hukum kisos juga. Jadi ada runtutan sejarah, runtutan hubungan link antara nabi-nabi ini dari Adam sampai di Muhammad. Nah, Kristen kok beda sendiri. Ketika semuanya nabi itu mengajarkan tudung kepala gitu kan. Anda makanya ada lihat deh di film, ada lihat di film Yesus deh. Ibundanya Yesus itu pakai hijab, guys. Dan kebanyakan orang-orang di Arab itu pakai hijab. Di film itu ada lihat orang tuh banyak pakai hijab kan. Untuk kepala. Jadi memang itu memang udah ajarannya gitu. Satu, semua nabi itu mengajarkan yang sama, bentuk kepala gitu. Dan itu juga berhubungan dengan norma kesopanan. Coba Anda bayangkan ya. Kalau kita bandingkan antara wanita yang tutup, yang pakai hijab sama tidak, itu Anda akan melihat tingkat kesucian yang beda. Makanya Bunda Maria itu digambarkan sebagai wanita suci, bukan hanya perbuatannya yang dia tuh menjaga dirinya, tapi juga dari penampilannya. Dia menutup auratnya semuanya. Makanya kan kelihatan seperti wanita suci kan Bunda Maria kan. Jadi kalau Anda mau lihat wanita suci ya, wanita suci bukan hanya dari perbuatannya, tapi juga apa dikenakan dia gitu. Gak bisa Anda misalnya ada wanita yang dia tuh nggak pernah macam-macam sama laki-laki, tapi dia buka aurat gitu kan, itu belum suci namanya, masih setengah-setengah, suci perbuatan, tidak suci penampilan. Tapi ada orang yang seperti Bunda Maria penampilannya, seperti para muslimah tutup aurat, itu suci penampilannya, dan kebetulan dia suci perbuatannya gitu kan. Jadi ini tutup aurat itu berhubungan dengan kesucian, dan itulah yang baik berarti. Semakin suci seorang semakin baik. Ingat ya, suci perkara hatinya atau perbuatannya, yang penting penampilannya benar dulu deh. Jangan misalnya Anda katakan gini, oh dia berhijab tapi kok maksiat, ya itu bukan salah hijabnya, salah perbuatannya. Gak bisa kita salahkan sesuatu tidak pada porsinya. Seorang wanita yang berhijab, kalau dia bermaksiat, yang salah tuh perbuatannya, bukan hijabnya gitu loh. Hijabnya udah benar gitu loh. Abad sebelumnya Kristen Ortodoks udah duluan pakai tudung ini, bahkan dalam kitab Korintus. Jadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya Anda yang nggak tahu tentang agama, atau sebenarnya Anda yang Justru Isa nggak tahu. Dia menyatakan Islam baru ada abad ke-6. Enggak. Nabi Muhammad itu bukan bawa agama baru. Nabi Muhammad itu adalah membawa ajaran nabi-nabi sebelumnya, melanjutkan. Makanya Islam itu menyempurnakan, melanjutkan dan menyempurnakan, guys, mengenapkan. Makanya harus sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya Anda perhatikan kenapa Kristen Ortodoks berhijab, makanya Muslim berhijab. Itu loh. Berarti itu masih murni ajarannya. Yang nggak murni ya nggak berhijab, itu yang nggak murni kan. Makanya Bunda Maria berhijab gitu loh, guys. baru tahu sedikit, yang merasa paling banyak tahulah. Lalu kenapa jemaat di Korintus? Pertanyaan nih, kenapa jemaat di Korintus kok pakai tudung? Lalu orang Kristen sekarang kenapa nggak pakai tudung? Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita harus tahu konteksnya. Ketika ada kata tudung di situ, kita harus mengerti dalam konteksnya orang-orang Korintus, karena mereka pembaca pertama, bukan mengerti dalam konteks orang Indonesia saat ini. Paham ya? Mari kita lihat konteks pada zaman itu. Dalam konteks Korintus, tudung itu dianggap sebagai tindakan di mana dia menghormati suaminya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3-7, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Ya, kepalanya laki-laki itu adalah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Perhatikan ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Dan kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi laki-laki harus menjunjung Kristus, perempuan harus menjunjung laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, menghina Kristus yang adalah kepalanya, ketika laki-laki itu berdandan seperti perempuan bertudung. Jadi ya kayak banci begitu ya, itu menghina
Kristus gitu. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, menghina laki-laki. Jadi bertudung dan tidak itu menunjukkan sikap ketaatan dan memuliakan, menjunjung tinggi laki-laki. Kalau perempuan itu yang melakukan. Iya, makanya kan kita dituntut untuk menghormati laki-laki kan sebagai kepala keluarga, dan itu berlaku global harusnya, ya kan? Karena ini agama guys, bukan jadi di situ dijelaskan ini untuk jemaat itu saja, enggak. Situ dikatakan ini berlaku untuk seluruhnya harusnya. Kan gini loh, kalau kita ngomong sesuatu, lalu kita tidak menjelaskan untuk orang itu, berarti berlaku global. Misalnya katakan kita akan menaikkan BBM. Kalau tidak ada dijelaskan, misalnya di Jakarta saja, itu berarti global, berlaku seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya ngomong, kita akan naikkan BBM, harga BBM di Jakarta saja, berarti artinya Jakarta saja. Di situ kan tidak dijelaskan, ini kita pakai tudung ini hanya di gereja ini saja. Berarti itu untuk global guys, paham ya logikanya? Karena kalau untuk global, untuk seluruhnya, kita nggak perlu menyebutkan untuk seluruhnya, itu kurang efisien. Ya. Kakek tudung untuk seluruhnya. Ketika orang sampaikan tanpa ada spesifik tempat, itu berarti untuk seluruhnya gitu loh. Tapi kalau untuk poinnya kayak tertentu, itu baru disebutkan wilayahnya gitu loh guys. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya, harus menudungi supaya tidak mempermalukan laki-laki. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Perhatikan. Dalam artian berarti perempuan yang tidak tuntung kepalanya berarti tidak, dan ini logis ya guys ya. Perempuan yang tidak tuntung kepalanya atau tidak tutup aurat itu sama dengan tidak menghargai laki-lakinya. Kenapa? Ini yang disampaikan itu masuk akal ya, dan sesuai dengan dari Islam. Kenapa? Karena bayangkan ya, saya saja pribadi ya, itu saya kalau istri saya tidak pakai jilbab, itu aurat, itu saya anggap dia tidak menghormati saya. Kenapa? Di luar sana dia jadi peluang orang untuk melecehkan, ya, peluang untuk melecehkan. Kenapa? Karena orang akan memandang auratnya, itu nggak bisa kita larang guys. Makanya ada eksperimen, jadi ketika ada perempuan yang sama itu memakai hijab dengan tidak memakai hijab, dia jalan di tempat yang sama di Amerika, itu eksperimen ya. Ketika dia tidak pakai hijab, dia dilecehkan guys, dipanggil-panggil cewek, dipandangi itu tubuhnya seluruhnya sampai bawah, bahkan mau diikutin. Untung aja yang kameramen itu ada di situ, yang merekam itu diam-diam lalu dihalangi. Lalu coba dia pakai hijab, nggak ada yang peduli, laki-laki sana nggak ada yang melecehkannya gitu guys, gitu loh. Jadi memang untuk menjaga kemuliaan laki-laki ya, itu Anda harus tutup aurat. Sehingga laki-laki itu guys ya, kalau Anda mau tahu ya, ini bukan mau tahu juga ya, memang ini udah tahu. Coba Anda lihat ya, kenapa orang tuh pelaku kejahatan tuh memperkosa. Coba ada titik apa alasannya. Mereka akan bilang ya, saya nampak pahan singkap, saya nampak betisnya, saya lihat, pasti akan mengarahkan kepada aurat. Saya tergoda melihat dia pakaian minim, saya tergoda dia melihat pakaian ini. Makanya itu kenapa, mohon maaf ya, para wanita malam itu menjajakan diri dengan pakaian terbuka. Kenapa? Biar laku. Itu udah menjadi logika global. Ada nggak, saya tanya, wanita malam yang memakai hijab untuk aurat, untuk menjajakan tubuhnya? Nggak ada guys, nggak laku, ya kan? Yang laku tuh yaitu mereka berusaha berpakaian seminim mungkin, sesegi mungkin. Dia para istri ketika hendak memanggil kita suami, mereka berpakaian seminim mungkin. Kan begitu logikanya. Jadi ketika seorang wanita tidak menutupi auratnya, dia akan laki-lakinya tuh akan kemuliaannya akan terusik gitu loh. Karena dia akan ada peluang di luar tuh untuk dilecehkan. Paham ya? Laki-laki itu logikanya akan cenderung melecehkan wanita yang tidak tutup aurat, guys. Kenapa? Karena ingat ya, nafsu itu muncul dari mata. Kalau mata melihat sesuatu yang menggairahkan, itu akan timbul nafsu. Kita nggak bisa mencegah itu. Kita tidak bisa mencegah itu terjadi, karena tiap orang itu beda-beda tingkatan menahan hawa nafsunya gitu loh, guys.
Ya kan, makanya Anda ngerti lah ya, semakin makin telanjang seorang ya, mengarah dari makin tertutup ke telanjang, makin telanjang itu orang akan makin gairah laki-laki, guys. Makanya kenapa dikatakan di Korintus itu kalau laki-laki yang tidak tudung kepala itu tidak menghormati laki-laki atau suaminya, karena mereka di luar sana berpotensi untuk dilecehkan. Ketika seorang dilecehkan, itu kemuliaan harga di suaminya terusik. Kenapa? Karena harusnya kan istrinya tuh kan menghormati istrinya sama dengan menghormati suaminya. Jadi ketika istri dilecehkan, suami juga dilecehkan harusnya. Ya, karena itu istrinya. Kok bisa istrinya dilecehkan gitu, ya kan? Ngerti nggak? Karena istri itu adalah perhiasan suami, nggak boleh dilecehkan. Tapi yang kalau dilecehkan ya salah siapa, ya kan? Jadi jangan hanya menyalahkan yang melecehkan, tapi juga kenapa Anda bisa dilecehkan. Jadi introspeksi. Jadi kenapa Anda dilecehkan juga penting untuk dipahami, guys. Jadi tudung konteks dalam Korintus ini, tudung adalah tindakan di mana dia memuliakan laki-laki atau suaminya dengan cara bertudung. Karena kalau tidak bertudung, ya itu sama aja dengan menghina suaminya. Itu yang pertama. Iya, makanya ketika Anda bayangkan ya, coba Anda punya istri, mohon maaf ya, wanita malam, ya kan? Ketika dia jual mohon maaf ya, nangkring itu kan, dia kan pakai seksi itu. Atau nggak salah wanita malam lah, nggak usah lagi ya. Istri Anda berpakaian seksi. Kita kata kalau mungkin agak ragu tutup aurat ini kan, langsung aja kita sekalian langsung yang seksi lah. Keluar rumah. Lalu misalnya kalau laki-laki nggak peduli ya biar aja istriku dilecehkan, biar aja istriku di sweet, biar aja istriku dipandangi gitu kan. Kalau laki-laki terhormat tidak mau, guys. Kalau laki-laki terhormat tidak mau istrinya diperlakukan seperti itu, nggak mau. Dia mau istrinya tuh dihormati. Ketika keluar rumah tutup aurat, istrinya tuh laki-laki tidak ada yang melecehkan, nggak ada yang memandangi tubuh di atas bawah, nggak ada yang sweet ade gitu kan. Jadi memang iya. Betul yang katakan Korintus itu betul. Wanita yang tidak menutup aurat itu adalah sama tidak menghargai suaminya, menghormati suaminya. Kenapa? Karena kehormatan suaminya akan berpeluang untuk terganggu karena istrinya berpeluang dilecehkan itu, guys, di luar sana. Nah, dan yang kedua, Tuhan itu mau supaya Korintus ini umatnya menjadi umat yang berbeda dengan orang-orang yang ada. Contohnya Israel. Israel ketika hidup ada banyak aturan yang membuat membedakan mereka dengan bangsa Kanaan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tudung di sini juga membuat pembeda antara orang-orang di sekitar Korintus itu dengan orang-orang pengikut Yesus di Korintus. Guys, Bunda Maria pengikut Korintus nggak? Bunda Maria. Orang hidup zaman Yesus, pengikut Yesus pakai tudung nggak? Pakai tudung, guys. Kau lihat Bunda Maria, itu mamanya Yesus langsung loh. Bahkan hidup sebelum Yesus hidup. Dia udah pakai tudung loh. Jadi kalau alasan dia untuk membedakan, berarti beda dong jemaat Korintus dengan Bunda Maria. Enggak. Bunda Maria itu hidup sebelum Yesus, bahkan hidup sebelum jemaat Korintus. Justru jemaat Korintus mengikuti Bunda Maria yang bukan Korintus gitu loh, guys. Jadi Luis ini nggak masuk akal argumentasinya gitu kan. Tudung adalah pembeda dari pelacuran bakti yang di Korintus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Nah, ya, ini pisahkan dirimu dari mereka, tapi tidak menyebut tentang hijab. Enggak, guys. Ya, enggak menyebut tentang hijab. Kalau dikatakan pisahkan dirimu dengan mereka, umat pengikut Yesus pakai hijab. Apalagi mamanya Bunda Maria gitu kan. Wah, Anda lihat film Yesus aja lah, versi barat lah. Masa lagi versi Islam. Ada kan Nabi Isa versi Islam, ada yang Yesus yang versi Iran itu kan. Yang versi barat aja lah, versi mereka gitu, versi Kristen. Itu wanita situ pakai hijab, guys, masuk pengikut Yesus gitu kan. Jadi apanya beda masalah hijab ini gitu kan. Kecuali kalau semuanya ibunda Yesus nggak pakai hijab, orang itu nggak pakai hijab, oke. Ini nggak ngomong tentang pisahkan dirimu dari mereka tuh tentang hal hijab, nggak ada. Tapi justru tentang yang najis ini. Apa yang najis?
babi najis. Karena apa ayatnya ya? Yang kita itu dikatakan janganlah kamu masak di kualimu apa namanya babi dan hewan-hewan lain yang menjijikkan. Jadi dan yang menajiskan dirimu. Jadi babi disandingkan dengan yang najis gitu. Berarti babi najis gitu kan. Jadi tapi mereka masih masih makan. Jadi menjamah. Jadi bukan cuma menjamah, tapi mereka juga makan yang najis itu. Ya. Tapi jadi mereka nggak paham. Justru yang najis mereka jamah, tapi yang jilbab mereka pisahkan. Padahal soalnya yang najis yang mereka pisahkan, yang jilbab mereka satukan gitu loh. Pikir ya. Aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini Tuhan ingin ada pemisah antara pengikut Yesus dengan orang-orang Korintus yang saat itu jelas mereka punya budaya melacurkan bakti. Jadi seorang perempuan itu harus dipotong pendek rambutnya, dan kemudian dia duduk di kuil sebuah dewi kesuburan, yang mana di situ akan melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dari luar datang. Pokoknya sekali seumur hidup harus melakukan itu dengan sembarang orang yang datang gitu. Nah, ini ditandai dengan pelacur-pelacur ini, ditandai dengan rambutnya yang pendek. Itulah kenapa Paulus berbicara di sini bahwa perempuan itu harus bertudung. Itu salah ya. Kalau kita bicara mengenai ini nggak deh ya. Pelacur itu belum tentu bersuami. Pertama, ada juga pelacur yang tidak bersuami. Jadi kemuliaan suami itu bukan tengok dari pelacur apa tidak, bukan masalah pendek apa tidak ya. Tapi istrinya pun yang tidak menjaga dirinya gitu, menjaga tubuhnya dari pandangan laki-laki, dari zaman laki-laki. Karena zaman itu awal dari pandangan. Laki-laki itu tak mungkin menjamah wanita kalau dia tidak suka, ngerti nggak? Kalau dia suka, nafsu melihat wanita itu, karena matanya sudah melihat hal menarik, auratnya, dia akan timbul keinginan untuk menjamah gitu loh. Makanya dikatakan ini bukan ngomong tentang pelacur saja, enggak. Siapa saja wanita yang berpakaian seksi di depan umum, coba saya tanya, ya, apakah orang yang diperkosa atau yang orang-orang yang punya seksi di luar umum itu hanya pelacur? Kan tidak. Banyak orang berpakaian seksi dan itu berpotensi untuk dilecehkan, guys. Orang-orang ini gitu loh. Ya kalau dia suami, berarti suaminya dilecehkan juga. Karena suaminya kenapa kok punya istri dilecehkan gitu loh. Jadi poinnya adalah enggak, kita ini bukan ngomong tentang pelacur aja. Poin ini berlaku global. Apakah Bunda Maria pelacur? Coba apakah Bunda Maria ingin misalnya dengan pelacur? Kan enggak. Karena bukan masalah Anda pelacur apa tidak ya. Kalau Anda baik, ya Anda tutup aurat. Bukan berarti yang pelacur nggak tutup aurat. Atau pelacur rambut pendek, nggak pelacur rambut panjang. Nggak gitu, guys. Karena yang bukan pelacur juga rambut pendek loh. Ada wanita rambut pendek, masa Anda samakan dengan pelacur? Coba. Wanita rambut pendek Anda samakan dengan pelacur. Gitu loh, guys. Wanita nggak apa-apa rambut pendek. Yang penting jangan sama kayak laki-laki. Paham ya? Laki-laki juga rambut panjang nggak apa-apa. Yang penting jangan sama kayak perempuan. Dalam artian apa ya, bukan masalah ini, bukan masalah rambut, tapi masalah tingkah laku, masalah apa. Jadi rambut tuh nggak masalah, guys, nggak masalah. Ini misalnya kayak ada wanita rambut pendek tapi dia tuh tidak bergaya kayak laki-laki. Kan yang masalah gini, kenapa wanita tuh rambut pendek itu dikecam kadang-kadang? Karena mereka tuh ketika mereka sudah berambut pendek, mereka tuh berpsikologis kayak laki-laki. Mereka latihan otot gitu kan, mereka pengen punya otot kayak laki-laki. Itu kan udah menyimpang gitu, ya kan? Mereka rambut pendek lalu mereka berpakaian laki-laki, boleh pikir mereka gitu, mereka pakai tank top karena laki-laki begitu kan, pakai singlet kan, pakai celana pendek laki-laki, mereka juga begitu kan, itu nggak boleh gitu loh. Jadi ini bukan masalah rambut panjang pendeknya, tapi mindsetnya jadi berubah ini ya. Nah ini nggak ada juga hubungan dengan pelacur nggak pelacur gitu loh, itu poinnya. Rambutnya itu bisa ditutupi, tudung. Tetapi tudung juga itu tidak hanya keranjang menutupi rambutnya, tapi rambutnya perempuan itu panjang. Itulah yang dinamakan. Jadi rambut pendek mau rambut panjang itu tetap akan dapat nutupin rambut atau kepala. Di situ ngomong tentang rambut kepala ya, bukan rambut. Nutupin kepalanya. Ingat ya, di situ kalimat ayatnya jelas ya. Wanita yang tidak menutupi kepalanya, bukan rambutnya, guys. Melindungi kepalanya. Jadi mau Anda botak wanita itu, mau Anda berambut panjang pendek, tetap harus pakai hijab di situ poinnya. Bukan berarti kalau rambut pendek boleh nggak hijab, enggak. Maksudnya gini loh. Kenapa dikatakan kalau nggak mau pakai hijab, dicukur rambutnya, itu hukuman. Tetap harus pakai hijab. Contoh, misalnya ada murid itu misalnya rambutnya panjang, ya kan?
rambutnya apa, bukan panjang, rambutnya apa, kurang rapi gitu kan. Lalu dia tuh disuruh untuk rapi, tapi dia nggak mau. Nah, dihukumnya dengan dibotakkan. Bukan berarti harus botak, tapi rapi. Paham ya? Tetap rapi gitu loh. Jangan nampak aurat gitu loh. Jadi ditutup aurat. Kalau nggak mau tutup aurat ya dihukum. Berarti kalau dia salah, dia bisa gini ya. Kalau dia disuruh tutup aurat, lalu dia nggak mau, lalu dihukum dengan tutup aurat, itu bukan hukuman namanya. Hukuman itu adalah sesuatu yang lain yang dia nggak mau begini gitu loh. Misalnya kayak kamu, kalau kamu nggak mau belajar, ya kan, kamu akan dihukum nggak boleh, nggak terima jajan. Kan nggak ada hukuman kamu kalau kamu mau belajar, kamu akan dihukum nggak belajar, kan ada gitu kan? Paham nggak logikanya? Kalau Anda tidak mau belajar, Anda akan dihukum dengan belajar gitu. Gimana coba? Itu bukan hukuman namanya. Hukuman adalah sesuatu yang lain. Kalau Anda tidak mau sholat, Anda akan dihukum dengan neraka. Bukan kalau Anda nggak mau sholat, Anda dihukum dengan sholat, enggak. Kalau Anda tidak mau tudung kepala, Anda dihukum dengan cukur rambut, bukan dihukum dengan tudung kepala. Paham nggak? Ini lu nggak ngerti, guys. Kalau cukur itu adalah suatu hukuman karena mereka tidak mau pakai hijab gitu loh, tudung kepala. Tudung bagi perempuan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 14-15, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah konteks orang Korintus. Orang Korintus berpikir bahwa perempuan panjang itu bagus, laki-laki rambut panjang tidak bagus. Itu konteks dari orang-orang. Gini ya, itu maksudnya adalah konteks bagi suaminya, poinnya bagi suaminya. Jadi rambut panjang itu bagus untuk suaminya saja. Paham ya? Jadi kita harus kasih tahu dong, masa di depan suami Anda pakai tudung juga gitu loh. Jadi untuk suami itu hal yang beda harusnya. Ya, jadi perempuan itu harusnya memang ini guys pengen mengatakan bahwa nggak masalah rambut panjang rambut pendek, enggak. Ini memperkuat kalau seharusnya bukan masalah itu karena panjang pendeknya, tapi masalah tudungnya itu. Paham ya? Ini bagi suaminya ya rambut panjang tudungnya. Bagi orang luar tudungnya ya tudung betulan. Ini ngomong tentang bagi suaminya gitu loh. Kemudian bagi suaminya, di depan suaminya itu rambutnya panjang, sehingga dia akan menarik bagi suaminya. Tapi di luar jangan dong, gitu loh maksudnya. Di luar pakai tudung yang beneran, gitu kan? Korintus. Itulah kenapa Paulus bilang bahwa rambut panjang itulah tudungnya perempuan. Jadi pakailah itu ketika engkau beribadah, rambut yang panjang, atau kalau enggak ya pakai penudung, pakai penutup gitu, supaya itu menjadi kehormatan. Bukan begitu, itu kehormatan bagi perempuan di depan suaminya. Gini lah guys ya, dia katakan kalau nggak mau tudung kepala cukur rambutnya. Ada yang kan perempuan rambut panjang, ya kan, datang ke ini nggak tudung kepala, dicukur rambutnya, kan jadi pendek tuh. Makanya Luisnya nggak ngerti ayat, nggak nyambung guys. Jadi kenapa dicukur? Karena rambutnya panjang atau pendek juga. Intinya adalah mau rambut panjang pendek dicukur. Kalau nggak pakai tudung, berarti tudung tuh wajib. Kalau mau pakai tudung dihukum dengan cukur rambutnya. Nah, pertanyaannya kalau rambut panjang kenapa dicukur? Nggak pakai tudung, berarti boleh dong pakai rambut panjang tapi nggak bertudung? Kan tidak, nggak bertudung, berarti semuanya. Yang nggak bertudung, situ nggak ada ceritakan yang nggak bertudung yang selain rambut panjang nggak ada. Pokoknya yang nggak bertudung akan dicukur rambutnya, hukumannya gitu loh. Berarti ini ngomong mengenai rambut panjang perhiasan bagi suaminya di rumah, guys. Dan itulah yang sopan, sehingga suami tidak dihujat. Karena istri-istri memakai pakaian yang sopan menurut budaya orang Korintus. So, bagi orang Korintus, perempuannya rambut pendek itu nggak cocok. Tapi di Indonesia berbeda. Inilah yang membedakannya. Jadi kenapa disuruh pakai tudung gitu loh? Rambut panjang juga suruh pakai tudung. Kenapa? Gitu loh guys, logika pikirnya. Ya kan? Di tudung itu, saya tanya sekarang ya, Bunda Maria rambut panjang atau pendek? Kenapa dia pakai tudung? Ini bukan masalah rambut panjang atau pendek. Apapun rambut Anda itu wajib pakai tudung. Cuman kalau untuk suami itu baru kemudian bagi istri rambut panjang. Kenapa? Karena bagi laki-laki rambut panjang itu menarik. Ya. Kita akan lebih senang lihat perempuan rambut panjang karena kayak wanita banget gitu. Makanya analogi atau
gambar wanita cantik lah, rambut panjang terurai kan gitu kan. Kalau wanita cantik dideskripsikan. Jadi bagi seorang laki-laki adalah kesenangan bagi dia wanitanya di depan dia tuh rambutnya panjang gitu. Tapi kalau di depan publik pakai tudung gitu. Karena di gereja itu kan publik, area publik, ya pakai tudung kepalanya. Harus mengerti terlebih dahulu konteks dari Korintus ini. Selain itu, kota Korintus memiliki sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Afrodit, Dewi Cinta, seperti yang bilang tadi ya. Tempat itu terkenal karena praktik pelacuran bakti dalam ritualnya. Para perempuan yang mengabdi di kuil tersebut harus mencukur rambut mereka. Dalam budaya Korintus, perempuan yang mencukur kepalanya menandakan bahwa dia adalah seorang pelacur bakti di kuil. Kuil Afrodit bentuk kuno wisata seks. Nah, inilah yang ditegur oleh Paulus dalam kitab Korintus. Jadi nggak ada hubungannya dengan di sini orang yang membaca ayat ini harus masuk ke Islam karena mereka memakai jilbab. Nggak ada hubungannya sama sekali. Itu di luar konteks. Tapi kalau ayat ini dikaitkan dengan zaman sekarang orang Kristen itu apa? Ya karena tidak paham. Kalau gitu Bunda Maria keluar konteks dong. Bunda Maria guys keluar konteks berarti menurut Lewis itu kan nggak masuk akal. Bunda Maria tuh selalu kan Bunda Maria kan nggak punya mahram, nggak punya ya kan? Karena pamannya tuh bukan mahram dia. Apa namanya? Bukan bukan kandung gitu kan? Bukan artinya bukan apa namanya? Tetap dia tutup aurat gitu kan? Sama yang bukan mahram intinya. Jadi poinnya adalah dia tuh nggak pernah lepas jilbab gitu guys. Kecuali mungkin dia mandi. Intinya dia tuh selalu menjaga jilbab begitu. Apakah dia keluar konteks gitu loh? Kan tidak. Ya jelas, perempuan harus mengenakan pakaian yang sopan. Sebenarnya tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus mengenakan pakaian yang sopan menurut budaya di tempat di mana Anda berdiri. Contohnya India. Ini agak akan membingungkan Anda gitu. Kalau di Indonesia, Anda pergi ke gereja, kemudian kelihatan pusatnya. Kelihatan pusat dan... Guys, agama tuh nggak ikut budaya loh guys ya. Nggak. Agama tuh, jadi ada aturan agama, ada aturan budaya. Nggak bisa Anda samakan aturan agama sama aturan budaya. Masa budayanya boleh tutup apa namanya buka tampak pusat, agama tidak boleh? Kan nggak begitu. Agama tuh punya aturan. Misalnya kayak budaya suku tertentu boleh nggak ke gereja, boleh nggak nyembah Yesus, boleh nggak melakukan ritual ini. Masa ada ikut budaya? Kan tidak. Agama punya aturannya gitu. Budaya itu tidak Natalan. Masa ada Natalan? Kan nggak begitu. Dulu sih nggak bisa bedakan mana budaya, mana aturan agama gitu loh. Sehingga dia menyamakan agama itu ikut budaya, kan nggak bisa begitu guys. Budaya ikut agama. Kalau ada budaya menyimpang dari agama, ya saya sebagai seorang Muslim, kalau ada budaya saya menyimpang dari agama saya akan ikut agama saya. Kenapa? Karena budaya tidak menyelamatkan. Budaya itu tidak menyelamatkan sampai akhirat. Yang bikin kita masuk surga kan agama, bukan budaya gitu loh guys. Jadi kita hanya menerima budaya yang sesuai dengan agama. Kalau budaya itu sesuai dengan agama kita, ya kita jalankan tidak apa-apa. Tapi kalau nggak sesuai, maaf, kita milih agama kita guys. Kemudian betisnya ini, misalnya kayak betisnya itu kelihatan atau tertutup lah. Betisnya tertutup, tetapi pusatnya kelihatan. Menurut Anda sopan nggak ke gereja dengan cara itu? Nggak sopan kan? Nggak sopan karena pusatnya harus tutup kalau perempuan kan. Tapi berbeda dengan India. India itu pusatnya harus Banyak pusatnya. Di Korintus tutup tudung kepala juga, semua tutup. Kayak biar itulah. Itu yang seharusnya yang apa? Jadi gini guys ya. Sebenarnya gampang. Role model itu kan yang paling tinggi itu kan di agama Kristen itu kan biarawati. Yang betul-betul taat itu kan biarawati. Jemaat itu kan masih kalah sama biarawati. Jadi kenapa ada tidak mencontoh biarawati gitu loh? Logika sederhananya guys. buka, tetapi betisnya harus tertutup dan itu sopan menurut orang India. Lalu ketika Anda orang Indonesia ke India, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya tentunya Anda tidak akan membuka betis Anda kan, karena itu nggak sopan. Dan Anda pasti akan kelihatan pusat di situ. Itu sebagai bentuk kesopanan. Nah, ini yang saya maksud. Budaya Korintus. Nah, orang India apa mau dipaksa juga begitu? Orang India. Paham nggak maksudnya? Orang India
Jadi gini, lu sih dia lucu nggak dibalik dia guys. Oke, orang Indonesia tuh ketika ke India kan nggak buka pusar. Tapi orang India apakah ke Indonesia tuh apa? Mereka boleh begitu juga? Oh kita buka pusar, kan mereka jangan buka sopan orang India nih kan. Oh kamu kok gereja buka pusar? Atau nggak salah lagi orang India, orang orang apa lah, orang Afrika atau suku pedalaman atau suku mana lah gitu kan? Dia pakai koteka ke gereja, nggak sopan juga kan? Makanya karena nggak ada standar, gitu guys. Makanya agama tuh membuat standar. Kalau sudah agamanya ini ya ikut aturan agama, budaya tinggalkan. Kalau budaya ini ikut aturan budaya gitu loh. Dia harus bisa bedakan mana budaya mana agama gitu loh. Sehingga Islam tuh agama yang jelas, nggak ada lagi apa ragu-raguan. Yang penting kamu mau orang India, mau orang manapun itu tetap tutup aurat. Terserah kamu tutup aurat caramu sendiri. Mau pakai pakaian adat dan misalnya pakaian adat India tuh dimodifikasi tetap nampak ciri khas India ya tapi tutup auratnya gitu kan. Kan ada tuh pakaian India tuh yang tutup aurat tapi tetap India gitu kan. Jadi ada standar guys. Kalau ini kan tidak ada standar, bingung nanti tuh, pasti bingung. Orang Indonesia ketika di sana kan, karena dia bagi dia sopan itu tidak tampak pusat, dia nggak pakai pusat, kan jadi nggak seragam tuh guys, beda. Orang India sana pakai pusat, nanti bingung ke sini nih orang Indianya. Gimana dong kalau dia nggak tutup pusat, orang kita ini nggak sopan ke gereja gitu kan? Masa mereka harus dipaksa tutup pusat gitu kan? Nah, nggak apa-apa dipaksa, masa tuh mati kalau ada aturan nggak apa-apa kan mereka harus ikut, mereka paham itu. Tapi kan kalau nggak ada aturan gimana mau maksa gitu maksudnya, ya kan? Makanya agama tuh harus ada aturan sehingga orang akan ikut. Jadi kita ada standar gitu loh, ya kan? Kayak sekolah, memang kan sekolah tuh nggak ada standarnya. Yang A pakai baju bebas, yang B baju seragam. Guru bisa maksa nggak? Bisa bilang nggak? Kalian kok baju beda nih? Kok kalian pakai seksi ini sekolah lo? Nggak bisa, karena nggak ada aturannya. Maka dibuat aturan. Anak-anak kita semua sekolah pakai baju yang sopan ya, pakai seragam. Mereka akan nurut. Kenapa? Ada aturannya, nggak ada hukum gitu loh. Makanya dalam agama terus jelas. Nah, Luis nggak paham itu guys. Jadi ya tadi itu kacau berpikirnya, yang menyamakan dengan yang di India dan segala macam. Padahal semua itu harusnya harus pisahkan antara agama sama agama guys. Agama sama budaya. Terus Indonesia, India berbeda. Tetapi makna dari firman Tuhan ini satu, yaitu ketika di tempat-tempat pertemuan ibadah bersikaplah sopan atau memakailah pakaian-pakaian yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku di tempat itu. Jadi teman-teman jangan Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang global ya, orang pasti sepakat semuanya ya, meskipun kesopanan orang beda-beda. Mungkin bagi orang bule di pantai itu kalau pakai bikini itu sopan. Tapi kalau orang akan lebih tahu, jadi bagi mereka yang wanita yang tutup aurat itu sopan juga gitu. Paham ya? Jadi ada tingkat kesopanan. Semakin orang tutup aurat itu semakin sopan guys, gitu loh. Karena suci itu berhubungan dengan tutup aurat. Suci itu orang semua pasti setuju. Tutup aurat itu suci gitu. Gak ada orang yang bilang yang buka aurat itu suci. Makanya orang katakan kan, ketika orang tuh buka aurat tuh kan makanya orang bilang yang tutup aurat tuh katakan so suci lo gitu kan. Karena memang suci itu identik dengan yang seperti, jadi wanita terbaik inilah kita bilang. Siapa wanita terbaik di muka bumi? Islam setuju wanita terbaik di muka bumi adalah bukan istri Nabi. Mereka baik, yang lebih baik, tapi bukan yang nomor satu, bukan yang termasuk yang terbaik, dalam artian terbaik tapi bukan yang wahid gitu guys. Tapi wanita terbaik adalah Bunda Maria, ya kan? Nah, dia berhijau kan? Karena itulah role model wanita suci. Ya, itu Bunda Maria lengkap dengan atribut pakaian penampilannya gitu loh guys. Nah, makanya para istri Nabi dan wanita soleh itu seperti Bunda Maria, gitu loh guys. Itu norma kesopanan. Orang akan mengaku itu semua sopan. Nggak ada yang bilang Bunda Maria itu nggak sopan. Sepakat semuanya sopan. Orang yang tutup aurat itu semuanya sepakat itu sopan. Tapi nggak semua orang sepakat ketika ada orang buka aurat. Paham ya? Paham maksud saya? Kalau Anda ke gereja, kemanapun itu, ke pantai sekalipun Anda tutup aurat, nggak ada orang mengatakan satupun Anda nggak sopan, nggak ada. Tapi ketika Anda buka aurat, masalah. Ada tempat mengatakan sopan, ada yang bilang tidak gitu loh. Makanya norma kesopanan nomor wahid itu adalah yang disepakati semua itu adalah pakai tutup aurat itu sopan. Tapi tidak semua yang buka aurat itu sopan. Paham ya logikanya ya? Makanya kalau kita mau dibilang sopan, ya nggak ada itu argumentasi lagi, ya tutup aurat. Tidak akan ada orang mengatakan Bunda Maria itu nggak sopan. Penampilan Bunda Maria itu sopan. Itu yang paling sopan banget deh tutup aurat begitu. Tidak ada orang yang mengatakan santriwati itu nggak sopan.
muslimah tuh nggak sopan berpakaiannya. Orang semua akan sepakat itu sopan gitu. Tapi kalau orang pakai bikini, baju renang, rok pendek, nggak semua orang sepakat itu sopan gitu loh. Hanya orang tertentu yang ngatain itu sopan. Paham ya? Makanya saya katakan ya, itu tudung berlaku global. Ya, wanita nomor satu contoh kita adalah Bunda Maria. Umat Islam pun sepakat, wanita suci itu Bunda Maria, wanita paling suci gitu. Dan beliau penampilannya apa? Berhijab, tutup kepala, ya kan? Meskipun beliau panjang, ya kan? Tetap beliau pakai tudung di keluar rumah gitu kan, bukan hanya ke rumah ibadah gitu guys, ke pasar walaupun beliau tutup aurat. Cara berpikir, oh harus pakai jilbab, harus pakai tudung orang Kristen dan lain-lain. Enggak. Tapi bagi orang Korea itu harus, iya, itu secara budaya. Ya kalau gitu bilang Mas apa Birawati ya, kamu nggak harus pakai hijab, Birawati. Kacau guys. Birawati itu harus pakai hijab. Tidak ada Birawati itu yang tidak diharuskan pakai hijab. Kalau gitu bebas dong Birawati kalau nggak ada karusan. Nanti ada akan temukan Birawati nggak pakai hijab. Enggak, suster Birawati itu wajib pakai hijab gitu loh. Jadi mereka ini nggak pakai standar guys. Jadi agama Louis ini ya nggak pakai standar. Islam kan standar jelas, hijab untuk semuanya. Nggak aja berlaku untuk orang soleh gitu loh. Itu loh gitu gue pikirnya. Ya, tapi esensi dari itu adalah berpakaianlah sopan ketika pergi beribadah. Yang kedua, perempuan memperlakukan suami dengan sopan tentunya ya. Nggak boleh istri itu teriak-teriak suami di depan umum, mempermalukan wibawanya di depan umum. Dan Nah, wibawa juga termasuk bukan hanya perbuatan teriak-teriak, tapi juga penampilan. Bagaimana Anda bisa menghormati suami Anda kalau Anda berpakaian minim di depan umum? Contoh, Anda pakai bikini di depan umum di Indonesia. Itu Anda menghormati suami Anda enggak? Enggak, suami Anda malu. Aduh istriku kok berpakaian seperti ini sih, gila atau gimana gitu kan? Ditengok laki-laki hidung belang, sweet adik-adik itu cewek-cewek gitu kan? Apa nggak malu suaminya? Tapi kalau istrinya pakai jilbab, nggak ada laki-laki yang mengganggu guys, kecuali orang laki-laki gila gitu. Jadi berpakaian pun akan mempengaruhi dari kehormatan suami gitu. Berpakaian yang pantas, sopan. Nggak mungkin ada wanita berpakaian kayak Bunda Maria tuh dikatakan tidak menghormati suami. Tapi kalau wanita berpakaian seksi, tentu akan ada orang mengatakan tidak menghormati suami gitu kan. Makanya standar kesopanan tertinggi itu adalah seperti Bunda Maria memakai hijab. istri merasa lebih pintar dari suami, lebih kaya dari suami, nggak boleh. Itu sikap yang tidak sopan. Makanya sebagai seorang perempuan Kristen, kita harus melakukan sesuatu yang sopan. Jadi harus paham ya. Jadi kesopanan itu berhubungan bukan hanya perbuatan, tapi juga penampilan dan hati. Hatinya, jadi yang lengkap tuh kayak Bunda Maria. Hatinya bersih, penampilannya bersih, suci, perbuatannya suci. Jadi satu poin tuh guys, satu kesatuan. Ya apa hati, penampilan dan perbuatan. Sama kayak kita bekerja, ada sekolah, harus rapi, ya kan? Nggak mungkin dong ada cuman kerja rajin tapi penampilannya rapi gitu kan, apalagi dari bagian-bagian servis gitu, jasa gitu kan. Jadi semua tuh dari satu gitu, kesopanan itu satu semua, dari penampilan, dari hati dan dari perbuatan guys. Jadi bukan hanya perbuatan seperti yang sampai ke sini gitu loh, dia nggak paham guys. Sopan, berpakaian sopan, sikap sopan terhadap suami. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan ibu ini yang udah terlanjur pindah agama padahal nggak ngerti apa-apa ya Bu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan Louis Prasetyo di sini. Jadi sebenarnya ya, Louis ini harus dipahami gitu. Jadi kalau Louis ini, coba saya tanya ya, Louis istrinya keluar rumah pakai bikini. Kira-kira itu menghormati Anda nggak Louis? Nggak menghormati. Kalau gitu coba deh Louis ya, istrinya memakai bikini keluar rumah. Mau ke pantai gitu kan, pakai bikini di Indonesia ya, bukan luar negeri, karena kita berpakai norma kesopanan Indonesia, nggak matching guys. Saya bilang nih, ini suami gimana sih nggak ngajarin yang bener gitu kan? Kehormatan Louis terganggu karena dianggap suami nggak bener. Oh istrinya berpakaian seperti ini gitu loh. Di Amerika oke lah diterima. Kita ngomong di sini, jadi kita tuh perlu di mana-mana guys, ya. Yang aman itulah nutup aurat. Dimanapun Anda berada, ketika menutup hijab, memakai hijab untuk aurat, Anda akan dianggap sopan. Mau ada di Amerika, mau ada di mana gitu kan. Jadi itu poinnya. Jadi kesopanan itu, jadi buka aurat akan membuat suami Anda di daerah tertentu itu menjadi tidak dihormati. Karena ada tutup aurat itu. Nah, tapi kalau ada tutup aurat, dimanapun suami Anda berada, Anda akan dihormati. Kenapa? Karena Anda mau menjaga kehormatan Anda sendiri. Dengan menutup aurat, Anda terjaga dari laki-laki iseng, hidung belang yang mau macam-macam dengan Anda. Kenapa? Laki-laki itu, kecuali yang gila ya, laki-laki yang betul-betul yang parah nafsunya gitu,
nenek-nenek diperkosa, orang udah pakai hijab pun diperkosa, itu udah bukan manusia lagi tuh. Karena orang normal itu akan timbul nafsu dari mata, gitu kan. Jadi mereka melihat sesuatu yang seksi, yang aurat gitu, baru mereka normalnya terpancing apa hawa nafsunya. Tapi kalau ada orang terpancing hawa nafsunya melihat wanita yang tertutup, itu perlu dipertanyakan. Masa sih nengok Bunda Maria atau lihat Berawati nengok muslimah nafsu? Itu kan berarti udah rusak bener apa guys? Apa namanya? Hawa nafsunya gitu kan. Udah parah, itu udah over apa tuh guys? Itu udah berbahaya tuh, udah nggak normal lagi gitu kan. Udah hypersek namanya itu guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.